Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ke-20-an ya. 20 berapa nih? 24 berarti ya. 6 ya, hadis yang ke-24. Silakan dibaca Pak Andri ya. Silakan Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Al-hadits ar-rabi'u wal-'ishruna an Abi Dzarr radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa 'anillahi 'azza wa jalla annahu qala ya 'ibadi inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ustaz. Nah, Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa terus ini Ustaz. Panjang juga ya. iya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki shay'an. Ya ibadi law annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'a'taituhu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Udah, Baik ya. ma naqasa mimma indi ila kama yanqusul mikhyatu ila idza udkhila al-bahr. Lanjut saja. Tanggung ya. Ya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Baik, ayo diterjemahin. Dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan firman Allah gitu saja. Dengan meriwayatkan dari Allah. Nabi SAW, dari apa yang ia riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla gitu. Ya. Dari apa yang ia riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram juga, diharamkan di antara kalian, maka janganlah kalian saling zalimi. Wahai hambaku, setiap dari kalian sesat dalam keadaan sesat kecuali siapa yang aku berikan petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Wahai hambaku, setiap dari kalian, ja'iun itu lapar ya sedih. Ya betul, lapar. Lapar kecuali siapa yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan memberikan kalian makan. Wahai hambaku, setiap dari kalian telanjang, dalam keadaan telanjang,
kecuali siapa yang aku berikan pakaian, kemudian maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berdosa, ya, billaili wan nahar, berdosa malam dan siang. Kemudian Dan aku dan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka mintalah ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan lantablughu durri, tidak apa? akan tidak akan bisa apa sih, memberikan Memberikan mudarat ya. memberikan mudarat, ya. Kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku, maka fatadurruni, apa saja, maka berilah mudarat. Maksudnya mudaratmu tidak akan sampai kepadaku, maka kamu apa namanya? Maksudnya tidak sanggup membinasakan aku gitu. Oh, dan tidak akan pula bisa memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, andaikan sesungguhnya orang yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian dan manusia dari kalian dan bangsa jin dari kalian menjadi apa sedih, ala atqa, menjadi satu orang yang paling bertakwa, itu sedih. Menjadi satu orang yang hatinya paling bertakwa. Ya kok betapa Dari sih? Afjar itu paling fajir. yang atas tuh, Lawannya paling jahat. yang atas atqa, San. Ya, antum masih. Oh, yang bawa yang atas Afan Masih ya. atas, iya. Atqa qalbi, menjadi paling bertakwa dari kalian. Tidaklah hal itu menambah dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jika sungguhnya orang yang pertama dari kalian dan terakhir dari kalian dan bangsa manusia dari kalian dan bangsa jin dari kalian menjadi satu orang yang paling fajir, yang paling buruk hatinya, tidaklah mengurangi hal itu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jika seseorang orang paling awal dari kalian dan orang terakhir dari kalian dan bangsa manusia dan bangsa jin seluruhnya berdiri di tanah yang satu, fas'aluni, dan kalian semua meminta kepadaku, dan aku memberikan setiap manusia permintaannya, tidaklah berkurang zalika mimma indi, tidaklah berkurang apa yang ada di sisiku kecuali sebagaimana berkurangnya al-mokhit, itu apa saja? Jarum. Oh, jarum. Kecuali seperti berkurangnya jika jarum dimasukkan ke dalam lautan. Nah, Wahai hambaku, innama hiya a'malukum. Wahai hambaku, sesungguhnya amal perbuatan kalian, uhsihalakum, aku hitung, ya, sorry. Tsumma uwafikum iyyahu, dan kemudian aku apa saja? Sempurnakan. halakum aku catat ya. Ya, usiha, catat, uwafikum apa saja? Oh, wafikum itu apa namanya? Aku balas. Oh, aku balas. Nah, kemudian maka barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mendapati selainnya, maka janganlah mencelaknya kecuali dirinya. Diriwayatkan dari Imam Muslim. Ya, mumtaz, cukup Pak ya. Barakallahu Iya, fiik wa jazakallahu khairan. barakallahu fiik. Nah, ya, selanjutnya kita minta baca Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Bismillah. Al-hadisu
khobar wa mubtadahu mahzuf. Ar-rabi'u wal ishrun adad murakkab. Sifat di al-hadis. An harfu jar, abi ismun majrurun bi an wa alamatu jarhi al-ya'u li'annahu min asma'il khamsah. Jangan panjang-panjang, Bu, ini panjang soal hadisnya. Jarin langsung. Zarin wa huwa mudhaf ya. Zarin mudhafun ilaih majrurun radhiyallahu anhu an harfu jarin an nabiyyi ismun majrurun sallallahu alaihi wasallam fima. Nah, fima begini apakah fi harfu jar ma isim mausul? Bagaimana Ustaz Ngirabnya? Ya, iya betul begitu. Iya, fi harfu jar ma isim mausul. Kenapa di sini pakai rawa Ustaz bukan yarwi fima yarwihi ar-rabi? Ya, karena memang ini kan sudah ditahqiq sama beliau. Oh. Menurut tahqiqan beliau ini yang benar kayak gitu. Ya, rawa fi'lun madin mabniun ala fathi itu kan huruf ini ya fi'il mu'tal ya. Yang mana? Oh ya, rawa fil madi. Terus filenya mana? Filenya itu domir huwa ya'ud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ke Nabi ya, taib. Terus an harfu jarin Allahi lafdul jalala ismun majrurun bi an azza wa jalla. Azza filun madin wa harfu ataf jalla filun madin annahu harfu taukid wa nasbin. Naam, annahu anna harfu taukidin wa nasbin. Harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Hu ismu. Bukan hu, al-ha'u. Al-ha ismu anna. Qal fi'lun madin fi mahali raf'in khabaru anna. Ya harfu nida. Ibadi munada. Nah, munadanya di statusnya bagaimana Ustadz? Apanya statusnya? Kan dia munadanya karena dia idhofah kepada yang mutakalim, ya udah. Oh ya. Jadi karena idhofah ke mutakalim, ngirabnya jadi ya? Ya, ibadi itu kan mansub, tapi tanda nasabnya itu dia muqaddarah alama qabla yang mutakalim. Oh iya. Ibadi mansubun walamatun nasbihi muqaddarah karena dia idhofah ke ya mutakalim. Ini harfu taukidin wa nasbin wa ismuhu alya mutakalim sat. Ya, alyanya sebagai isimnya, betul. Naam. Haramtu fi'lun madin fi mahalli raf'in khabaru inni al-fa'il at-ta'u domir ana. Zulma fi'lun maf'ulun bih mansubun ala harfu jarrin nafsi majrurun bi ala wa harfu ataf ja'altu fi'lun madin wa fa'iluhu at-ta'u ana al-ha'u mudhafun ilaih. Mana bisa fi'il mudhaf ilaih? Sebentar. Enggak itu hu Ustaz, al-ha'u. Lah iya, mana bisa ini lagi ada fi'il, ada mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih itu cuma isim. Fa'il sudah. Maf'ul bih berarti. Maf'ul bih awal ya. Aisyah tadi bilang maf'ul bih kan? Tadi Ibu bilangnya mudhaf ilaih bukan? Bukan. Maf'ulun bih atau saya yang lupa mungkin. Ya. Oke. Wa harfu atfin ja'altu fi'lun madin wa fa'iluhu at-ta'u fa'il. Al-ha'u maf'ulun bih. Kemudian oh ya maaf,
mungkin tadi Ibu bilang mudhaf ilaih ya. Bainakum. Baina itu ngirabnya bagaimana Ustaz? Baina zarab makan. Oh iya ya. Baina darab makan wa huwa mudhaf, kum mudhafun ilaih, muharraman. Ini hal atau maf'ulun bih, Ustaz? Aku menjadikannya diharamkan, berarti maf'ul bih. Nah, muharraman maf'ulun bih mansubun. Fa, nah di sini fa-nya fa apa? Bukan tidak iya kan? Bukan fa atop juga. Fa apa namanya Ustaz? Ini Pak jawab boleh juga. Oh iya. Fa harfu jawab la fiil yang melarang, fi'lun nahi. Tadzalamu fi'lun mudhari'nya Majzumun bila majzum an-nahya. bila wa alamatu jazmihi hadfu nun. Ya ibadi harfu nida, ibadi munada. Bu, Ibu belum iya. nyebut fa'ilnya mana? Mana yang mana Ustaz? Tadzalamu belum masuk fa'il. Tadzalamu fa'ilnya itu antum. Wow. Wawunya ya. Baik. Iya. Lanjut. Baik. Bawahnya ya Ustaz ya. Ya ibadi, ya harfu nida, ibadi munada fi mahalli nasbin litisali bidomir ya mutakalim, maaf. Kullukum, kullu itu teh khobarnya si iya. Kok ada dari mana? Ntar download jadi apa? Iya, sebentar. Kullukum itu mubtada. Ya, betul. Kullu mubtada marfu'un wa huwa mudhaf, kum domirun mutasilun fi mahalinas jarin mudhafun ilaih, dhallun wa huwa khabaru mubtada marfu'un illa adatul istisna man isim mausul sebagai mustasna. Mustasna. Apa Ustaz? Iya, mustasna. Isim mausul sebagai mustasna. Isim mausul sebagai mustasna. Hadaitu fi'lun madin wa fa'iluhu at-ta'u ana. Hu maf'ulun bihi. Al-ha'u maf'ulun bihi. Fa harfu jawab, fas istahduni, istahdu fi'lu amrin, wa fa'iluhu antum, wow. Fa'ilnya wow, terus? Iya, ni nun wikoyah, apa di sini langsung maf'ulun bih? Enggak, nunnya nun wikoyah. Ya-nya baru maf'ul bih. Nah, nunnya nun wikoyah, ya-nya maf'ulun bih. Ahdikum, ahdi fi'lun mudhari wa fa'iluhu domirun mustatirun ana. Ya yarji ila ya'udu ala Allah. Ini ada apaan, Bu? Fa'ilnya apa? Apanya? Fa'ilnya anak ya? Iya, anak. Nah, terus kumnya? Ahdi kumnya itu maf'ulun bih. Fi nasbin. Kemudian yang bawahnya ya ibadi. Ini nggak usah ituin ya, sama semua kan? Sama banget nih. Iya nggak? Sama persis. Baik fi'il cuma ganti fi'ilnya doang. Berarti ya ibadi lewat. Nah, ya ibadi yang keempat baru yang kita baca karena beda nih. Innakum ya. Ibadi innakum tukhti'una sampai situ, Bu. Oke. Ya ibadi. Karena yang dua ini sama kan? Sama banget kan? Iya, ya harfu nida ibadi munada, inna harfu taukidin wa nasbin, kum isim ina fi mahali nasbin, isim ina mansubun, tukhti'una fi'lun mudhari'un marfu'un
wa alamatu raf'ihi subutun nun wa fa'iluhu domiru mustatir antum. Sorry Ustaz. Ya, bukan. Iya, Wau ya. Ustaz. Wau. Filenya waunya. Filenya waunya, iya. Kemudian bilaili bi harfu jarin, alaili ismun majrurun bibi, wa harfu atfin, an-nahari ma'tufun ilal laili. Wa anak Terus, firu dunubanya belum kelihatan. Nah, iya. wa harfu atop, ana mubtadaun marfu'un, aghfiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa fa'iluhu itu Ustaz, ana fi mahali raf'in khobar aghfiru adzunuba maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahirah. Jami'an di sini itu apakah taukid atau hal? Hal Ustaz ya? Ya, dia hal ya. Ya, hal mansubun. Fa itu untuk amr sih itu. Fa harfu ibtida aja lah. Istagfiruni, istagfiru fi'lun fi'lu amrin wa fa'iluhu domiru alwaw, antum alwaw. Kemudian nun wikoyah alia huwa hiya mudhof maf'ulun bih. Aghfir lakum, aghfir fi'lun mudhari'un jawab li Ya. istagfir. Ya. Aghfir wa fa'iluhu ana. Lakum jar wa majrur. Ya ibadi, ya harfu nida, ibadi munada, innakum harfu taukidin wa nasbin, kum ismu inna mansubun fi mahali nasbin mansubun, lan harfu nasbin, tablughu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun wa fa'iluhu al-wawu. Dharri lan tablughu dharri berarti di sini fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nggak usah pakai fi nasbin, namanya dia mabni. Dori bilang aja maf'ul bih, mansub. Ya-nya bunda pilih gitu. Bersambung dengan iya. Jadi fi mahali iya, maf'ul bih. Kalau fi mahali nasbin itu tandanya mabni, Bu. Oh iya, untuk mabni ya, baru dibilang fi mahali nasbin. Oke, dari maf'ulun bih. Fa jawab bukan Ustaz? Ya boleh. Terserah ada kalau paham. Fatadurruni fi'lun mudhari lan tablughu fatadurruni. Nah, di sini itu fi'lun mudhari marfu. Lan itu menasabkan 1, 2. Lan itu menasabkan berapa Ustaz? Ini kan jawabnya, Bu. Jawabnya ya, oh ya, berarti jawabnya juga mansub gitu ya. Fatadurru. Majzum dong. Iya. Fatadurru fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi hadfu nun wa fa'iluhu al-wawu. Nun wiqayah al-ya maf'ulun bih. Wa harfu atfin lan harfu jazmin. Apa harfu nasbin sih, Ustaz? Lan harfu nasbin dong kalau lan mah. Harfu nasbin, iya. Harfu nasbin tablughu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun wa fa'iluhu al-wawu. Naf'i maf'ulun bih. Fa harfu jawab, tanfa'uni fi'lun mudhari'un majzum
wa alamatu jazmihi hadfu nuni wa fa'iluhu al-wawu. Nun wiqayah wa ya maf'ulun bihi. Ya ibadi, Ya udah Bu, ya, cukup Bu. Udah ya. kebanyakan. Ganti sama Jazakallah lain ya. khairan, Ustaz. Oh ya, ya. Barakallahu fiik. Barakallah. Semua tadi Pak Andri ya, berarti sekarang Pak Ardan ya. Silakan Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harfun nida, ibadi, munada, ya-nya mudhofun ilaih, Ustaz ya. Lau, lau tadi apa, Ustaz? Emang ada tadi launya? Enggak Lau pernah ada, harfu syartin. harfu syartin. Belum ya, Ustaz ya? Kayaknya kalau di sini belum. Harfu syartin. Anna harfu taukidin wa nasbin. Awwalakum isim anna, kumnya mudhofun ilaih. Wa akhirukum waw huruf atfin, huruf ataf. Akhirukum ma'tufun ke awwalakum. Wa insakum ma'tuf juga Ustaz ya? Iya. Huruf ataf. Wa insakum wa jinakum semuanya matuf betul. Kanu fi'il madhi naqis ala atqa qalbi. Tak dulu. Kanu kan ada wawunya. Oh iya, Pak. Isim kanannya berarti waw ya, Ustaz ya? Iya. Isimnya waw. Ala atqa jar majrur. Qalbi mudhofun ilaih. Rajulin mudhofun ilaih ya, Ustaz. 6. Wahidinnya apa, Ustaz? Coba aja. Sama-sama kasros, sama-sama tanwin. Oh ya, naat ya, Ustaz ya. Naat ya. Naat. Minkum jar majrur. Isim mausul ya, Ustaz. Emang ini ma-nya artinya apa tidak? Enggak, tidak, Ustaz. Kan? Nafyin, Ustaz. Afwan, Ustaz. Nah. Nafyin. Zada fi'il madhi. Wahidin. Zada fa'ilnya setelahnya nanti, Ustaz ya. Dzalika isim isyarah sebagai fa'ilnya zada, Ustaz. Iya, kan tidak bertambah yang demikian kan mungkin jadi fa'ilnya. Terus bimulki. Bimulki jar majrur, ya-nya mudhofun ilaih. Syai'an maf'ulun bi ya, Ustaz ya. Ya. Maf'ulun bi ke zada ya, Ustaz. Dari tadi kita masih kekurangan satu tuh. Khobarnya kana apa? Kanu apa? Khobarnya kana, iya berarti 2. Kalau khobarnya kana kan ala atqa qalbin ya, jar majrurnya. Sekarang khobarnya ana yang mana? Akhirnya kanu ke belakang, Ustaz. Jumlah dari kanu ke belakang, Ustaz. Kanu ala atqa qalbin qalbi rajulin wahidin minkum sampai terakhir. Ini kayaknya khobarnya yang mazada dzalika fi mulki syai'an ya enggak sih? Karena kan ini masih ya kalau Allah sekiranya orang dari ya awal kalian, akhir kalian, manusia, jin, mereka semua orang yang paling bertakwa, maka tidak menambah. Berarti kan mazada dzalika fi mulki syai'an ini sebagai khobarnya anak ya. Oh, nah Ustaz. Ya lebih cocok kayak gitu ya, Ustaz ya. Itu enggak masalah, Ustaz. Maksudnya khobarnya kanu sama khobarnya ana itu sama, enggak apa-apa, Ustaz ya? Sama dari mana? Kan khobarnya kanu ma al atwa qalbin. Oh iya Ustaz. Iya, paham. Paham, benar Ustaz. Apaan Ustaz? Ya. Lanjut. Ya. Tapi bawah sama banget nih ya, persis ya. Ya enggak? Iya Ustaz. Dilawat aja. Jadi lawatin aja ya. Langsung ya ibadi. Langsung komu. Komu fi sa'idin wahidin. Mana itu? Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Qamu fi'il madhi. Fa'ilnya
huruf waw Ustaz ya. Ya, wawunya. Fi sa'idin jar majrur wahidin naat fasa'aluni faunya fa-nya harfu jawab enggak apa-apa Ustaz ya. Ya. Sa'aluni sa-nya akan apa itu Ustaz? Emang itu sanya Salah bukan. tambahan. Sa'alu. Ini fi'il madhi Ustaz ya. Ya. Fi'il madhi, fa'ilnya waw, nun wiqoyah, ya-nya maf'ulun bih. Fa'atoitu fa-nya huruf jawab juga Ustaz ya. Ya, jawab. Jawab itu fi'il madhi, fa'ilnya atta, terus kulla sebagai maf'ulun bih, Ya, maf'ul bih. insani mudhof ilaih mas'alatahu maf'ulun bih Maf'ul bih. lagi Ustaz ya. Kedua ya Maf'ul bih Ustaz yang ya. kedua. Iya. Hu-nya mudhof ilaih. Ma sebagai nafyin, harfu nafyin. Nakoso fi'il madhi dalika si mausul sebagai fa'ilnya nakoso. Kok isim mausul? Isim isyarah maaf Ustaz. Isim Isim isyarah isyarah sebagai ya. fa'ilnya nakoso. Mimma jar majrur Ustaz. Mimma indi sebagai Oh iya. mudhof ilaih Ustaz. Yang mana? Indi. Indi ya. Jadi indahnya dzaraf, yaknya damir mutakallim Benar. sebagai mudhof ilaih. Dzaraf yaknya mudhof ya Ustaz ya. Mudhof ilaih. Illa adatul istitsna kama jar majrur Ustaz ya. Ya. Kama yanqusu fi'il mudhari' fa'ilnya illa kama Al-mikhyatu. al-mikhyatu ya Ustaz ya. Sebagai fa'il idza harfu dzarfiyah syartiyah ya Ustaz ya. Dzarfiyah Idza syartiyah betul. huruf apa isim Ustaz? Huruf ya. Hah? Huruf ya Ustaz ya. Ya. Huruf dzarfiyah syartiyah udkhila fi'il mudhari' fa'ilnya majzum majhulun fa'ilnya Udhila, dhamir antum bilang fi'il apa ini? Fi'il apa? adkhala yudkhilu. Afwan Ustaz, fi'il mudhari Ustaz. Fi'il Mudhari madhi. biasa Ustaz. Kan adkhala Adkhala. yudkhilu. Oh, Adkhala yudkhilu. enam Ustaz, fi'il madhi majhul ya Ustaz ya. Hah? Majhul ya Ustaz. Ya. Fi'lun madhin majhul. Majhul. Naibul fa'ilnya al-bakhra Ustaz. Hah? Dimasukkan idza udkhilal bukan mikhyat ya Ustaz ya. Apanya? Naibul Naibul fa'ilnya. fa'ilnya. Iya, mikhyat. Al-bakhra berarti dia naibul dzaraf ya. Naibul dzaraf. Kan asalnya dimasukkan di laut kan. Oh iya Ustaz. Gitu. Naibul dzaraf. Lanjut Ustaz. Nah, Ya ibadi harfun nida sama munada. Nama udah jadi satu ya Ustaz ya. Namanya apa Ustaz ya? Nama Ustaz? ada tuh hasrin. Ada tuh. Ada Untuk tuh hasrin. ya, apa namanya? Untuk khususan ya Ustaz ya. Iya. Ada tuh hasrin, pembatasan. Harus pakai shot ya Ustaz ya. Hasrin ya Ustaz ya. Pakai shot ya, nah.
innama eh, hiya sebagai innama hiya tafsil aja ya Ustaz ya. Ya. Hiya Enggak dong. Kalau umumnya setelah inama itu dia mubtada. Antum melihat aja innamal a'malu binniyat kan alamalu mubtada. oh na'am Ustaz. Innama amwalukum waladukum fitnah. Amwalukum mubtada. Ya sini sebagai mubtada. Jarang ketemu inama jadi agak groin. Ya. Mubtada hiya a'malukum khobarnya Ustaz ya. Hiya Iya khobarnya. a'malukum khobar a'malukum mudhof ilaih ukhsi sebagai fi'il mudhari' Ustaz ya. Wahsiha betul fil mudhari dhamir ana ya fa'ilnya. Domir anak di ha-nya maf'ulun bih balik Nah, ke a'mal bih ukhsiha lakum jar majrur summa huruf ataf ya Ustaz ya. iya. Huruf ataf wa fikum Sama wafi fil mudhari fa'ilnya ana. dari kata apa Ustaz? Hah? Dari kata apa? Awafa yuwafi Wafa apa? yuwafi. Ya wafa yuwafi. Oke. Wafikum kumnya maf'ulun bih iyyaha. Iya Maf'ul bi lagi. maf'ulun bih lagi ya. Ya. Maf'ulun bih. Faman fa-nya huruf ataf. Faman isim pertanyaan apa itu namanya Ustaz? Ini namanya ini bukan pertanyaan, ini isim syarat sebagai mubtada. Oh, isim oh, nam Ustaz. Isim syarat. Bukan isim pertanyaan ya, istifham ya Ustaz ya sebagai mubtada enggak ya Ustaz ya? Oke. Isim syarat sebagai mubtada wajada. Wajadanya fil madhi. Waman wajada fa'ilnya man ya Ustaz ya kembali ke ada khairon maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Yalu manna ya Ustaz ya. Nah. Emang udah nyampe situ? Nah belum. Bukannya fal Fal alhamdulillah. yahmadu. Maaf apa Ustaz. Khairon fa-nya huruf jawab. Lamnya lam taukid Ustaz. Bukan Lamnya kurang lam tahu amar. sih. Lam amar. Amar ya. Lam amar yahmadi ya. Fil mudhari' majzumun bilam Allah lafzul jalalah sebagai maf'ulun bih Ustaz ya. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya dia Ustaz huwa Falyahmadi Man dong, kan lagi ngomongin man ini. oh na'am Ustaz. Nah, terus Fa'ilnya man. Waman man wawnya wajada atau man isim syartin sebagai mubtada wajada sama kayak tadi ya Ustaz ya mati ghaira maf'ulun bih Ustaz ya. Ya. Maf'ulun bih ghaira dzalik mudhof ilaih Ustaz. Mudhof ilaih betul. Mudhof ilaih fala fa-nya huruf jawab la nafyin fala yaluwan la-nya sebagai nahyin ya Ustaz ya. Tar dulu, kita pikirin dulu. Fala yaluwan. Enggak, ini lah-nya lah, ini lah apa namanya? Lah nafyin. biasa. Bukan nahyin tapi nafyin. Ya. Nafyin yalumanna Ini fil mudhari mabni ya, karena bersambung dengan nun taukid. Jadi asalnya fala yalumu illa nafsah.
terus Nunnya ditambahkan nun dengan taukid ya, taukid. nun Ya, taukid. fala yadhamana. Illa ada tulis istitsna nafsa mustasna ya Ustaz ya. Hmm. Punya mudhof ilaih. Rawa fil madhi punya maf'ulun bih muslim fa'il. Kalau Ustaz. Berarti nafsahu untuk bilang apa? Nafsahu mustasna Ustaz. Bukan ya. Jadi ila itu adalah sisa mulghah, nafsanya itu maf'ul bih. Bukan mustasna. Oh, mulghah karena ada la-nya di sebelumnya fala ya Ustaz ya. Bukan itu sih, maknanya kan belum lengkap ya. Ini katanya, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Berarti kan menyalahkan ini belum ada maf'ulnya kan. Berarti ini namanya kalimatnya tidak sempurna dan negatif. Maka dia tergantung amalnya. Karena dia maf'ul bi ya maf'ul bi. Sehingga ilahnya dalam mulghah kayak gitu. Jadi nafsahnya tadi apa Ustaz Afwan? Sebagai Maf'ul bi? maf'ulnya yaluma ya Ustaz. Yalumanna ya Ustaz ya. Iya betul. Ya. Lebih. Oke, naam. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu. Tapi ini Masya Allah ya, hadisnya sangat panjang sekali. Hadis yang ke-24. Bidarin anhu anin nabi sallama fi mara'anillah. Ya, hadis qudsi itu lafaznya juga dari Allah atau hanya maknanya saja? Insya Allah yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya maknanya saja yang dari Allah, adapun lafaznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beda ya, kalau Al-Quran itu membacanya terhitung sebagai ibadah, jadi dapat pahala huruf per hurufnya. Adapun hadis qudsi ya, dia dapat pahala dari sisi belajar ilmu syar'inya, tapi untuk membaca hadisnya huruf per hurufnya tidak ada keutamaan sebagaimana keutamaan baca Al-Qur'an yang mana tiap hurufnya itu pahalanya adalah 10 ya. Beda. Ini perbedaan antara kalamullah Al-Qur'an dengan hadis qudsi ya. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau Al-Qur'an itu diturunkan secara mutawatir semuanya. Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas riwayatnya mutawatirah ya. Diriwayatkan dari yang banyak kepada yang banyak ya. Adapun hadis qudsi, ya banyak di antara hadis qudsi itu yang riwayatnya lewat ahad ya. Sehingga ya bisa saja hukumnya itu tidak hukumnya sahih ya. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu semua hurufnya, jangankan suratnya ya. Bahkan semua huruf yang ada Al-Qur'an itu dari awal sampai akhir itu semuanya sudah pasti benar ya. Karena mutawatir riwayatnya. Berbeda dengan hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu maka hukumnya tergantung jalur-jalur riwayatannya. Maka dia bisa sahih dan bisa juga dhaif ya, seperti itu. Nah, Allah berfirman, "Ya ibadi wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya Allah Maha Adil. Allah tidak mungkin berlaku zalim. Ya. Maksudnya tidak mungkin ada manusia nanti di hari akhirat yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap manusia akan menemukan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah adalah ahkamul hakimin ya. Hakim yang paling bijaksana. Hakim yang paling adil. Wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Menzalimi ini maknanya umum ya. Menyakiti orang lain, mengambil hak mereka, menggibah mereka, memfitnah mereka, ini semuanya namanya bentuk kezaliman, ya. Dan kezaliman ini ya
Dzulumatun yaumal qiyamah, adalah kegelapan di hari kiamat. Orang yang ya suka berbuat zalim, nanti pandangannya gelap ya. Pandangannya gelap di hari kiamat. Baik. Kemudian yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hambaku, setiap kalian itu adalah orang yang sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Nah ini, jangan menjadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang sombong. Kita harus yakin bahwasanya ya kita menjadi orang muslim yang baik, orang muslim yang mengerjakan sholat, orang muslim yang mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam, ini semua berkat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kita. Ya. Jadi bukan karena kita orang yang soleh, jangan pernah merasa sombong seperti ini. Tapi semuanya ini adalah berkat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka senantiasalah kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di atas jalan yang benar, ya. Ini sikap yang benar. Jadi jangan pernah kita merasa bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu murni karena kegigihan kita, karena usaha kita, tidak, sekali-kali tidak, ya. Bahkan dia adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak kita lihat orang yang ya tadinya kita lihat orang yang rajin melakukan ketaatan, lalu tiba-tiba dia menjadi pelaku maksiat. Dan betapa banyak orang yang tadinya kita lihat dia pelaku kemaksiatan, lalu tiba-tiba menjadi orang yang ahli ketaatan. Semuanya ini merupakan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberikan makan kepada kalian. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwasannya rezeki itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bentuk syukurnya adalah dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku aksukum. Ini juga masih berkaitan masalah rezeki ya. Rezeki yang kita peroleh ya seperti makanan, pakaian, rumah, kendaraan, anak, istri, ini semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita lupakan Allah ya dalam keseharian kita. Karena semuanya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Kita manusia ini ya sebaik apapun berusaha, kalau memang Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan mendapatkannya. Sebaliknya, sejauh apapun kita menghindar, kalau memang sudah jatah kita, sudah rezeki kita, kita pasti akan mendapatkannya. Adapun kita sebagai manusia, yang wajib kita lakukan adalah berikhtiar semaksimal mungkin, ya agar Allah memudahkan jalan kita menemukan rezeki kita. Ya, nah. Kemudian ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa an aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini senantiasa melakukan kesalahan baik di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku ya Maha mengampuni dosa semuanya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini menunjukkan betapa penyayangnya Allah kepada para hambanya. Ya Allah Maha mengetahui bahwasanya manusia ini sering melakukan kesalahan siang dan malam. Siapa sih di antara kita yang bisa menjalani hari tanpa adanya dosa, tanpa adanya kesalahan? Setiap kita pasti punya kesalahan, ya. Namun kita harus yakin bahwasanya rahmat Allah dan ampunan dari Allah itu lebih besar dan jauh lebih banyak ya daripada dosa-dosa manusia. Kemudian ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa memberikan kemudaratan kepadaku dan tidak akan pernah bisa memberikan kemanfaatan padaku. Artinya Allah Maha berdiri sendiri. Allah sama sekali tidak butuh kepada manusia. Jadi Allah tidak membutuhkan para hambanya. Kitalah para hamba Allah yang membutuhkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi Allah itu Maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh ya makhluknya.
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah sekiranya orang dari ya generasi pertama kalian dan generasi terakhir kalian, baik dari kalangan jin maupun manusia, kalau sekiranya mereka ya semuanya itu berada dalam keadaan takwa, ya artinya kalau misalnya manusia dari Adam sampai akhir zaman, dari manusia, dari jin dan juga golongan manusia, semuanya itu adalah orang bertakwa, itu sama sekali tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Artinya Allah Maha berdiri sendiri, tidak butuh pertolongan makhluknya. Kalau sekiranya semua orang beriman, itu tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah sekiranya generasi pertama kalian dan generasi terakhir kalian, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, mereka semua ya berada dalam keadaan yang paling buruk, afjar qalbin, ya artinya lawan dari atqa, mana qasadzalika min mulki syai'an. Itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya. Ya jadi mau semua orang bertakwa, mau semua orang pelaku maksiat, itu sama sekali tidak berpengaruh pada kerajaan Allah. Allah tetap maha besar, Allah tetap maha kuasa. Karena Allah tidak butuh kepada makhluknya sama sekali. Jadi ya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla itu demi kebaikan kita sendiri. Itu merupakan tabungan yang akan menolong kita nanti di akhirat. Allah sama sekali tidak butuh pada ibadah kita. Ya, karena kalaupun sekiranya semua orang di muka bumi ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya generasi pertama kalian dan generasi terakhir kalian, baik dari kalangan manusia maupun jin, mereka semua berdiri pada tempat yang sama, kemudian semuanya minta kepada Allah, semuanya minta kepadaku, kemudian aku beri setiap orang itu permintaannya, mana qasadzalika mimma indi. Tidaklah berkurang apa yang ada padaku illa kama yankusul mikhyatu, kecuali seperti jarum yang dimasukkan idza udkhilal bahra, apabila dimasukkan ke air. Ini perumpamaannya adalah seperti laut ya. Antum bayangkan laut yang segitu luasnya. Kalau antum buang, kalau batu masih mending ya. Kalau antum lempar batu itu masih ada apa namanya? Cipratan ya dari batunya. Ini jarum, kalau antum lempar ke laut, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Itu merupakan permisalan yang Allah berikan terhadap ya kerajaan yang Allah miliki, terhadap apa yang Allah miliki. Artinya sekalipun manusia semuanya dari Adam sampai orang terakhir, semuanya minta dan semuanya diberikan ya keinginannya, itu sama sekali tidak mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha Kuasa. Masya Allah ya. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya, betapa besarnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai diibaratkan dengan jarum yang buang ke laut. Kalau batu kita buang ke laut, itu masih ada percikannya. Masih ada airnya. Tapi kalau jarum kita buang ke laut, itu tidak jadi apa-apa. Ya begitulah perumpamaan ya kekuasaan, kerajaan ya Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya sama sekali tidak akan mengurangi apa yang Allah miliki. Ini Masya Allah. Ya, jadi seorang muslim itu harus optimis. Jangan kita pernah mengeluh masalah harta, sedangkan kita adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Ya, jangan pernah mengeluh. Kita harus optimis dan selalu berharap, berdoa, berikhtiar agar Allah Azza wa Jalla memberikan sedikit dari ya apa yang Allah miliki kepada kita sebagai rezeki untuk kita. Ya, ini merupakan bentuk optimisme seorang muslim. Kemudian terakhir,
Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya inilah amalan-amalan kalian, uhsiha lakum, aku menghitungnya untuk kalian. Summa wafikum iya, kemudian aku membalasnya. Ya, aku membalas amalan tersebut. Maka siapa saja yang mendapati kebaikan, maka hendaknya ia memuji Allah Azza wa Jalla, dan siapa yang mendapati selain yang demikian yaitu keburukan, fala yalumanna illa nafsa, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ini merupakan pengingat dari Allah Azza wa Jalla kepada kita bahwasanya yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah amalan kita, ya. Bukan saudara kita, bukan teman baik kita, bukan harta kita, kedudukan kita, tapi amalan kita, ya. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Maka ya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, nah dari sekarang di dunia ini yang merupakan ladang untuk menuju akhirat, perbekalan untuk menuju akhirat, kita manfaatkan sebaiknya. Bagaimana agar hidup kita di dunia ini itu mendatangkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga akhir dari kehidupan kita semua adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari ya adab nerakanya Allah Azza wa Jalla. Demikian hadis yang ke-24 ya. Nah, baik ya, karena tinggal 2 menit lagi mungkin biasanya kan tanya jawabnya lumayan banyak ya. Silakan yang mau bertanya, tunjuk tangan ya, atau chat, nggak masalah. Ya, tafadhali Ummu Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya ingin bertanya tentang ini ya Ustaz. Ya ibadi innakum tuhtiuna billaili wan nahari. Nah ini kan innakum isim ina ya kemudian tuhtiuna ini khobar inna. Nah untuk billaili wan nahari ini bukan dorob ya tadi ya? Bukan. Oh. Tapi maknanya, kalau maknanya dzorof ya. Tapi kalau bentuknya bukan dzorof. Hal ya Ustaz ya? Jadi hal? Enggak, jar majrur aja. Karena ada huruf jarnya. Tapi memang bukan jar majrur sebagai dzorof ya tadi ya? Iya, kalau Ibu nanya ini sebagai apa, ya dzorof. Karena kan ini keterangan waktu kan. Tapi bentuknya bukan dzorof, karena dzorof itu kan harus mansub. Iya, ya. Ada lagi, Bu? Tetap ya Ustaz, ini dzorof. Afwan, tetap ini dzorof ya Ustaz ya? Tetap yang dzorof mana? ya? Yang mana? Bila itu dzorof tetap gitu Ustaz ya? Walaupun memang jar majrur. Maknanya yang dzorof, Bu. Oh, kita nggak bisa bilang itu dzorof, karena kalau dzorof itu kan harus mansub. Baik. Ya. Ya. Untuk yang lain Ustaz, saya ingin bertanya ini yang masalah hal ta'rifu madinu. Kalimat hal ini lain Ustaz, bukan. Itu yang mana itu? Ada di mana? Bukan, saya bertanya di luar materi Ustaz, afwan. Oh iya. Gimana? Hal ta'rifu madinuk. Nah, ini kalau madinuknya ini maknya itu isim mausul atau pertanyaan lagi Ustaz ya? Maksudnya dia sebagai maf'ul bih bukan dari ta'rifu Ustaz. Bisa nggak seperti itu? Hal ta'rifu madinuk misalnya Ustaz. Apakah kamu itu kalau kayak gitu madinuka pertanyaan lagi, apakah kamu tahu apa agamamu gitu. Jadi hal tarifunya udah selesai. Nanti maknya isim mausul sebagai mutada, dinuka sebagai khobarnya. Karena kalau kita bilang jadi gini loh, kalau ngirop itu sebenarnya gampang aja. Kalau kita bilang maknya maf'ul bih terus dinuka apa? Oh gitu. Gitu aja. Kalau kita bilang dinuka khobar, mutadanya mana? Kalau kita bilang mutada, dinuka mutada, khobarnya mana? Kayak gitu. Berarti ini 2 kalimat ya Ustaz ya? 2 kalimat pertanyaan ya? Nah, kalau mau diterusin madinuka, jumlahnya jadi maf'ul bih begitu. Oh gitu. Iya. Jadi apa agama itu kan sebagai sesuatu yang diketahui kan? Berarti madinuka jumlahnya jadi maf'ul bih kayak gitu. Ya.
Jadi dua-duanya maf'ul bih ya Ustaz ya. Ya, jumlah. Baik Ustaz. Baik. Maf'ul bih. Di nuknya tetap doma ya Ustaz ya, jadi walaupun maf'ul bih ya Ustaz ya. Enggak Kan yang jadi maf'ul bih bukan katanya, jumlahnya, Bu? Oh iya, jumlahnya Ustaz ya. Baik ya. Iya. Ya, paham. Baik. Ada lagi? Ya, sudah Ustaz. Syukran ya Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakillah wabarakatuh. khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ardan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh minta diulang sedikit aja Ustaz yang bagian ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni. Masih kurang paham itu Ustaz, penafsirannya Ustaz. Iya, ini kalau mau diartikan harfiah kan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tuh tidak bisa mencapai aku untuk memberi kemudarat kepadaku, fatadur, maka kamu bisa memberi mudarat kepadaku. Jadi itu maksudnya. Oh, jadi gitu. kamu nggak akan sampai bisa hingga kamu bisa memudaratkan aku, kayak gitu. Karena kan dari kata ya blugu kan sampai. Oh, nah Ustaz. Sebenarnya gimana ya? Kalau kita pahami dengan bahasa Arab ini mudah memahaminya. Tapi begitu diminta terjemah secara letak, Anda juga bingung menjelaskannya. Tapi kalau dari sisi coba pahami kalimat ini dengan bahasa Arab ya. Kalau kita pahami dengan bahasa Arab, ini insya Allah mudah dipahami ini, sangat mudah dipahaminya. Tapi ketika kita berusaha menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia, nah baru kita bingung. Itu kenapa dorinya kan maf'ulun bi Ustaz? Kenapa ini ya Ustaz ya? Kenapa? Oh, karena ada ya-nya ya? Ya, mutakalim. Karena ada mutakalim. Oh, enggak akan sampai ke mudorotan. Ya. Betul. Oh, nah. Udah pertanyaan itu aja Ustaz. Ya, baik. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Silakan Bu Mara Martalena. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya yang tadi dilewatin Ustaz, yang ya ibadi kullukum arin. Itu majunya kenapa ya Ustaz? Oh, iya. Jadi ini namanya isim mankus ya. Isim mankus itu adalah isim yang diakhiri ya. Huruf ilat ya, seperti qadi, ari. Nah, isim mankus yang semacam ini, dia pilihannya cuma dua, Bu. Pilihannya hanya dua. Kalau ya-nya mau muncul harus pakai al. Al-ari. Kalau al-nya dibuang, dia jadi kasrotain. Arin. Itu kaidahnya kayak gitu. Dia sebagai khobar juga, sama ya? Ya, misalnya, hadza qadin. Ini adalah qadi. Kenapa ada qadin? Nggak ada al-nya. Kalau ada al-qadi gitu. Begitupun ini. Arin, gimana caranya biar dia ada ya-nya? Kullukum al-ari, kayak gitu. Jadi kalau isim mankus memang kaidahnya dia pilihannya cuma dua. Kalau nggak ada al-nya harus kasrotain. Ini nanti kasrohnya atau tanwin namanya tanwin iwat ya. Tanwin iwat, tanwin pengganti dari ya yang dibuang. Asalnya ada ya-nya, tapi memang kaidahnya kalau nggak ada, kalau tanpa al, dia jadinya kasrotain, arin. Kayak gitu, Bu. Nah, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Tadi pas Ustaz ngejelasin awalnya tuh putus-putus ya, Ustaz, yang masalah hadis qudsi tadi. Maknanya saja dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Ini gimana? Berarti melalui Jibril juga atau gimana, Ustaz? Ini kalau kayak gini berarti diilhamkan. Diilhamkan. Jadi maknanya yang dari Allah, adapun lafaznya dari Rasulullah. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya hadis qudsi ini makna dan lafaznya dari Allah, tapi yang kuat adalah yang maknanya dari Allah ya. Adapun lafaznya dari Rasulullah. Kayak gitu. Dan dia nggak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan memang diturunkannya melalui diantaranya melalui Jibril, ada yang dalam mimpi segala macam. Nah, hadis qudsi ini ya dia diilhamkan ya dari Allah Azza wa Jalla. Kayak gitu. Nah, Ustaz. Oke, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakillahu khairan. Ya, silakan Bu Aisyah. Iya, Ustadz. Saya mau nanya tentang zolim, Ustadz ya.
bagaimana kita bisa membedakan itu kedoliman dengan itu untuk litadiban atau litarbiyah gitu. Misalnya nih, kita punya murid. Nah, si murid ini kita sudah ingatkan berkali-kali agar dia ngaji, tapi nggak ngaji-ngaji. Kemudian kita keluarkan misalnya ya. Nah, itu bagaimana untuk membedakan itu bentuk kedoliman atau untuk mendidik gitu, Ustadz? Oh iya. Ya, jadi kan zalim itu kan kalau kita lihat definisinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Ini namanya zalim. Lawannya zalim apa, Bu? Adil. Adil ya. Jadi kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya segala sesuatu yang bukan pada tempatnya maka itu adalah kezaliman. Tapi kalau dari yang contoh Ibu kasih, kalau pondok itu kan ada aturannya, maka tempatnya adalah aturan. Sepanjang ya kebijakannya itu disebutkan dalam aturannya, maka jelas itu bukan kezaliman, ya. Atau sebetulnya di aturan disebutkan misalnya ketentuan tentang belajar, dia boleh absen maksimal misalnya 5 pertemuan. Kemudian ternyata dia baru 2 pertemuan tidak hadir tapi sudah dikeluarkan. Nah, ini namanya zalim. Karena tidak menempatkan itu pada tempatnya. Tapi kalau udah jelas tertulis bahwasanya 5 kali absen ya karena tanpa alasan jelas maka bisa dikeluarkan, ini bukan zalim namanya karena pada tempatnya telah dijelaskan. Jadi itu aja acuannya. Jadi memang makanya salah satu untuk menjaga agar ya dua manusia itu tidak saling menzalimi, ya perlu ada yang namanya perjanjian tertulis ya, supaya jelas batasan-batasannya. Yaitu tipsnya sih supaya karena kan kezaliman ini biasanya melibatkan banyak orang kan. Makanya perlu dibuat aturan yang jelas di awal, yang disepakati bersama sehingga ada batasan-batasan. Sehingga kalau batasan itu dilanggar, jelas itu merupakan kezaliman kayak gitu. Tentunya dengan memperhatikan batasan-batasan syar'i. Seperti itu, Bu Aisyah. Kemudian ini mohon maaf satu lagi, misalnya gini ya, kita menyuruh santri untuk menghafal gitu ya. Ada memang yang tipenya itu dia tidak menghafal karena belum bisa baca Quran, baru ikro gitu kan. Ada yang memang dia sebetulnya bisa saja kalau ditalkinkan, misalnya anak kecil umur 6 tahun gitu ya, belum bisa baca Quran, kemudian kita suruh menghafal. Nah, sementara yang umur 12 tahun masih baca Iqra, kita tidak mendapat setoran hafalan karena dia baru baca Iqra. Untuk sikap adilnya bagaimana caranya, Ustaz? Karena ketika yang ini diabaikan, yang lain ngiri gitu. Kok yang itu dibiarkan gitu, maaf. Iya. Jadi sebenarnya kan adil itu kan nggak harus sama ya. Jadi kita harus sadar garis bawahi bahwasanya tidaklah yang diminta dari adil itu harus sama gitu. Misalnya kita punya anak 5 gitu. Itu nggak mesti setiap anak itu kita kasih buat uang jajannya 5.000. Karena kan kebutuhan tiap anak berbeda. Anak yang sudah SMA tentu jangan disamakan dengan anak yang masih TK. Begitupun dalam masalah tahfiz tadi. Anak yang baru bisa baca Iqra jangan samakan dengan yang sudah lancar Al-Quran. Anak yang sudah biasa menghafal jangan disamakan dengan anak yang baru menghafal Quran pertama kali. Jadi ya segala sesuatu itu perlu dilihat pada individu masing-masing gitu, karena kemampuan tiap orang itu beda-beda. Makanya kan kalau dalam teori pendidikan kan ada kaidah yang mengatakan setiap orang itu unik kan, jadi harus di treatment sesuai dengan sifat atau karakter individu masing-masing gitu. Insya Allah Bu Aisyah lebih paham lah kalau untuk masalah mentreatment ya anak-anak tahfiz semacam itu ya. Iya, jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Tapi kita lihat dari chat ya, kali aja ada pertanyaan. Pak Andri bertanya, nun taukid itu fungsinya untuk apa? Nun taukid, sesuai namanya taukid itu penekanan ya, penekanan makna. Jadi kalau diterjemahkan dalam Indonesia tuh kita ngartinya benar-benar ya.
Jadi ngertinya kalau dalam bahasa kita tuh benar-benar atau sungguh, ya itu namanya nun taukid. Fungsinya adalah untuk menekankan makna. Ustaz, ya kurang pernah menemukan kata khutbu kunna. Itu makanya kunnanya itu ya. Kunna domir ini mah. Kunna. Ya artinya kalian. Kalian perempuan tuh kunna. Ya. Dakhalal jannata. Nah kalau di sini ada perbedaan pendapat. Ya. Kalau dakhalal jannah itu ada perbedaan pendapat. Kenapa? Ya dasarnya adalah tergantung kita mau menganggap dakhala itu fi'il lazim atau muta'addi. Bagi yang menganggap dakhala itu fi'il muta'addi, ya selesai. Al-jannata itu maf'ul bih. Tapi bagi yang menganggap dakhala itu adalah fi'il lazim, maka al-jannata naibud dzarf ya. Karena kan asalnya adalah dakhala fil jannati. Masuk ke surga. Kayak gitu. Dan memang para ulama berselisih di sini apakah dakhala itu fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Tapi yang penting ya makna dari dakhala jannata itu adalah masuk surga. Mau dakhala jannata jannah sebagai maf'ul bih ataupun naibud dzarf ini kan maknanya sama ya seperti itu. Jadi sama saja sebetulnya. Jadi dasar perbedaannya hanyalah apakah dia fi'il lazim atau dia bisa menjadi fi'il muta'addi dalam keadaan tertentu. Karena memang kan hukum asalnya dakhala itu fi'ilnya fi'il lazim ya. Tidak butuh kepada objek ya. Tapi demikian muhadharah kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.